Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan coba membahas penilaian blok 1 yang telah kita laksanakan kemarin. Yang pertama, soal yang pertama langsung saja kita akan membahas, perhatikan pola konfigurasi objek berupa bola yang disusun sebagai berikut. Jadi yang pertama, bola yang ada adalah ada 4 di sini. Pola yang pertama ada 4, kemudian ini ada 8, dan di sini 1 2 3 4 5 6 7 dan 10 11 12 ada 12. Oke. Jika pola di atas dilanjutkan, maka pola ke-25 terdapat bola sebanyak. Oke, kita punya barisan 4, kemudian 8, kemudian 12. Sebenarnya kalian bisa mencoba menggambar sampai suku ke-25, tapi kemungkinan akan kelamaan dan kesulitan. Maka kita bisa memanfaatkan barisan bilangan seperti ini dan seterusnya. Oke, 4 menjadi 8 itu ternyata kita cari aturannya dulu ya. 4 jadi 8 itu ditambah dengan 4, 8 jadi 12 itu ditambah dengan 4. Oh, berarti ke sana tambah 4 terus sampai pola ke-25. Sebenarnya kalian bisa nyari seperti itu, tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. Tapi kita untuk mempercepat cara mengerjakannya adalah menggunakan rumus suku ke n. Suku ke n, ini UN. Suku ke n sudah kita bahas kemarin. Suku ke n, suku ke n ini ada jalan yang lebih pintas, lebih enak, yaitu di sini ada kelipatan 4, tambah 4 tambah 4 tambah 4 terus itu kelipatan 4. Maka di sini kita menggunakan rumus 4n. 4n karena suku pertamanya adalah 4, berarti n-nya kan 1. 4 kali 1 ditambah berapa bisa ketemu 4? Ternyata ditambah 0. Atau dikurangi berapa bisa ketemu 4? Ternyata dikurangi 0. Ditambah 0 dan dikurangi 0 tidak usah ditulis. Maka rumus yang kita gunakan hanyalah UN sama dengan 4n. Karena yang kita cari suku pola ke-25, banyaknya bola pada pola ke-25, maka di sini tinggal lanjutkan. N-nya adalah kita ganti dengan 25. Ketika N diganti 25, N di sini juga harus diganti 25. Berarti 4 dikali 25. Berarti ketemunya adalah 100. Bagus, seperti ini. Nah, hasilnya adalah 100. Oke, begitu. Ada pertanyaan mengenai? Nah, tidak ada ya. Oke, ini suku ke-25. Nah, suku ke-25. Selanjutnya, next. Pertanyaan kedua. Hampir sama dengan pertanyaan pertama, masih pola konfigurasi objek. Oke, pola pertama ada lidi. Nah, banyak lidi pada pola ke-7 yang ditanyakan. Sebenarnya kita bisa menggambar sampai pola ke-7, tapi kelamaan. Maka kita hitung saja banyaknya lidi atau korek api di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6. Maaf, belum saya ganti. Oke, sini ada 6. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Oke, terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kita tulis barisannya 6, 9, 12. 6 jadi 9 ditambah 3. 9 jadi 12 ditambah 3 juga. Maka ini juga dan seterusnya, ini berarti ditambah 3 terus. Nah, karena ini ada kelipatan 3, maka bisa menggunakan rumus UN sama dengan 3N. 3N. 3N kalau 3 kali 1 baru ketemu 3. Padahal di sini suku pertamanya adalah 6. Supaya ketemu 6, maka 3N ini 3 kali 1, 3 ditambah berapa supaya ketemu 6? Oh, ditambah 3. Ya, makasih. Untuk suku ke-7 sama dengan 3 kali berapa? Kali
7 kali 7 ditambah 3. Berarti sama dengan 3 kali 7. 21 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 24. Nah, begitu. Ada pertanyaan mengenai ini? Saya kira tidak ada ya. Ketemunya adalah 24. Next. Soal nomor 3. Di sini kita diperlihatkan adanya pertanyaan 3 suku berikutnya pada barisan 2, 4, 7, 11. Kita tulis dulu barisannya. 2, 4, 7, 11, dan seterusnya. Oke, 2, 4, 7, 11. 2 menjadi 4 ditambah 2. Oke, 4 menjadi 7 ditambah 3. 7 jadi 11 ditambah 4. Tentunya di sini selanjutnya adalah ditambah 5. Ditambah 11 tambah 5, maka hasilnya adalah 16. Padahal kita disuruh nyari 3 suku berikutnya. Berarti kita lanjutkan. Ditambah 6, ketemunya adalah 22. Kemudian ditambah betul 7, ketemunya adalah 29. Maka hasilnya adalah 16, 22, dan 29. Oke, langkah soal berikutnya. Next. 4. Barisan negatif 2, 6, negatif 18. Kemudian ini ada yang ditanyakan titik-titiknya. Negatif 162, 480. Pilihan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, oke, sama seperti tadi. Kita tulis dulu barisannya. Negatif 2, 6, negatif 18. Dan, nah ini yang mau diisi. Negatif 162, kemudian 486. Kalau kita nyoba menggunakan aturan penjumlahan, kelihatannya tidak mungkin karena di sini jadinya positif, kok terus jadi negatif. Kira-kira tambah berapa dan angkanya meloncat besar-besar di sini. Kemungkinan terbesar adalah menggunakan perkalian. Coba 2 menjadi 6, ini kan dikali 3, tapi di sini negatif kok jadi positif. Oh, kemungkinannya adalah dikali negatif. Oke, dikali negatif 3. Selanjutnya 6 jadi negatif 18. Sama ternyata dikali negatif 3. Maka di sini juga sama dikali negatif 3. Nah, negatif 18 dikali negatif 3. Oke, 18 dikali 3. 8 dikali 3, ketemunya adalah 24. Nyimpen 2. 1 kali 3 tambah 2, 5. Oke, nah ketemunya 54. Oh, di sini adalah angka 54. Silahkan cek dikali negatif 3 kali negatif 3 apakah benar di sini. Selanjutnya adalah itu. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, tadi negatif kali negatif bisa jadi positif. Jadi di sini positif 54, tidak negatif 54 ya. Oke, kita lanjutkan. Next. Nomor 4 sudah selesai. Nomor 5. Diketahui barisan bilangan 19, 15, 11, 7 berkubu ke 8 adalah, oke, di sini 19. Saya tulis dulu 19, 15, 11, 7. 19 jadi 15 dikurangi 4 atau ditambah negatif 4 juga boleh. Ini juga sama dikurangi 4. Dikurangi 4. Sebenarnya kalian bisa lanjutkan sampai suku ke-8 gitu. Cukup simpel sebenarnya. Tapi kita bisa menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu menggunakan UN
karena di sini ada kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 terus berarti kelipatan negatif 4. Kelipatan negatif 4 berarti negatif 4N. Supaya ketemu 19, negatif 4 ini N suku pertama kan, berarti N-nya 1. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Ditambah berapa bisa ketemu 19? Oh, ternyata ditambah 23. Maka hasilnya adalah ini rumusnya, hasilnya suku ke-8 berarti U8. Berarti negatif 4 dikali 8 ditambah 23. Sama dengan negatif 4 dikali 8, negatif 32 ditambah 23. Oke, kita punya lubang 32, ini punya tutup 23. Nah, kita berarti masih menyisakan lubang berapa? Lubang 9. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Next. Nomor 6. Nah, di sini ada rumus KN, UN. Kita tulis dulu. Diketahui rumus KN adalah UN sama dengan 2N kuadrat kurangi 5. Nilai U4 ditambah U5. Kita tulis dulu UN. UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 5. Kita cari dulu suku keempat. U4 sama dengan, maaf, sama dengannya seperti ini terus. Masih belum terbiasa. Oke. Masih sedikit bilangin. Oke, lanjut. 2, karena di sini N-nya kita ganti 4, maka N di sini juga harus ganti 4. Oke, 4 pangkat 2 dikurangi 5. Aduh. Dua kali 4, 4 kuadrat 16. 16 dikali 2, 32. 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Oke. Selanjutnya yang suku ke-5. Suku ke-5 berarti 2 dikali 5 tentunya. Pangkat 2 dikurangi 5. Berarti sama dengan 2, 5 pangkat 2 itu 25 kali 2. Berarti 50 dikurangi 5 sama dengan 45. Yang ditanyakan suku keempat ditambah suku 5. Oke, berarti U4 ditambah U5 sama dengan 27 ditambah 45 sama dengan 27 tambah 45. 7 tambah 5, 2, nyimpen 1. 1 tambah 2 tambah 4, 1 tambah 2, 3 tambah 4, ketemunya 7, 72. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Maaf, ini sama dengannya selalu seperti ini. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Rumus suku KN barisan aritmatika 5, 8, 11, 14. Oke. Soal nomor 7 kita buat barisannya. 5, 8, 11, 14. Dan seterusnya. Oke. 5 jadi 8 ditambah 3. 8 jadi 11 tambah 3. 11 jadi 14 tambah 3 juga. Karena ini barisan aritmatika. Berarti kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Cukup simpel, kita nyari mana A-nya, mana B-nya. A-nya ini, suku pertama ini A.
Ini adalah A. Ini 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 terus tetap ini bedanya. Nah, ini adalah B. B itu beda. A itu suku pertama. Maka kita tinggal masukkan rumus suku ke N di sini. UN sama dengan A ditambah maaf. A-nya sudah ada ya. A-nya sudah ada yaitu 5. Maka kita masukkan angka 5 di sini. 5 ditambah N kurangi 1 dikali bedanya adalah 3. Oke, kita lanjutkan. Di sini 5 ditambah 3N. 3 kali negatif 1 kurangi 3. Ini 3 kali negatif 3 ya. Oke, 3N kita taruh depan. 5 dikurangi 3 positif 2. Maka rumus suku ke N-nya adalah 3N ditambah 2. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel. Cara 2. Yaitu cara sama atau seperti tadi. Ini kan 3 tambah 3 tambah 3 artinya kelipatan 3. Jadi UN sama dengan 3N. Kelipatan 3 kan. Nah, suku pertamanya kan 5. Supaya 3 kali 1 itu 3. Supaya bisa ketemu 5 adalah ditambah 2. Nah, ini cukup simpel sekali. Sekali langkah selesai. Cukup menggunakan UN sama dengan 3N plus 2. Kita lanjutkan. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama 23, suku kelima 3. Beda barisan tersebut adalah bedanya. Oke, kita cek bedanya. Suku pertama berarti A ya. A sama dengan 23. Suku kelima berarti suku kelima U5 sama dengan 3. Oke. Ya, dari sini kita bisa lanjutkan. Maaf. Kita lanjutkan. U5. U5 sama dengan 3. Berarti kita bisa menggunakan rumus suku ke N. Karena yang diketahui suku kelima. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Berarti UN berarti U5 sama dengan A-nya 23, maaf. A-nya 23, saya tulis 23 ditambah N kurangi 1. N-nya 5 dikurangi 1 dikali bedanya kita mau cari, berarti tetap tulis B saja. Suku kelima berapa? 3 ya, kita tulis di situ sama dengan 23 ditambah 5 kurangi 1 4 B. Nah, seperti itu. Nah, 23 kita pindah yang penjumlahan jadi pengurangan. Jadi 3 dikurangi 23 sama dengan, karena ini sudah dipindah maka di sini tinggal 4 B begitu. Nah, kita lanjutkan 3 kurangi 23 negatif 20 sama dengan 4 B. Nah, kita pindah 4-nya berarti negatif 20 dibagi 4 karena perkalian dipindah jadi pembagian. Karena ini sudah dipindah berarti di sini tinggal B saja. Nah, jadi B-nya berapa? Negatif 20 dibagi 4 berarti negatif 5. Begitu. Ini jawabannya. Oke, lanjut. Next. Soal nomor 9. Sebuah barisan aritmatika. Jika dari suku ketiga 14, suku ke-7 26 memiliki
Suku pertama A dan beda B berturut-turut adalah. Oke, di sini kita punya suku ketiga, berarti U3. U3. U3 sama dengan 14. Sedangkan U7 sama dengan 26. Oke, kita buat persamaannya. Kita punya rumus UN sama dengan UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Oke. Padahal kita punya U3. U3 sama dengan U3 sama dengan 14. U3 sama dengan 14. Maka kita punya A ditambah N-nya 3 kurangi 1 berarti 2B sama dengan 14. Nah, kita punya persamaan 1. Sekarang kita punya U7 sama dengan A ditambah N-nya kan 7. 7 kurangi 1 berarti 6. B sama dengan 26. Nah, begitu. Oke, kita punya dua persamaan ini, kita eliminasi atau kita hilangkan A-nya supaya kita bisa mencari B-nya. Oke, kita hilangkan. Supaya A dengan A hilang, kita kurangi. A kurangi A, 0. 0 tidak usah ditulis. 2 kurangi 6B, negatif 4B. Sama dengan 14 dikurangi 26, berarti negatif 2. Berarti bedanya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. Pindah perkalian jadi pembagian. Jadi bedanya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4 adalah 3. Kita ketemu bedanya 3. Tinggal nyari A-nya. Atau di sini sudah ketemu bedanya 3, berarti A-nya otomatis adalah 8. Tapi kalau tidak percaya, yuk kita cek dulu lah. Kita cek, kita ambil A tambah 2B sama dengan 14. Kita ambil A ditambah 2B sama dengan 14. A-nya tidak tahu. A ditambah 2, B-nya sudah ada yaitu 3. 3 sama dengan 14. Oke. A ditambah 2 kali 3, 6 sama dengan 14. Berarti A sama dengan 14 dikurangi 6. Jadi A-nya sama dengan 8. Oke, kita punya A8, B-nya 3. Jawabannya adalah yang ini. 8 dan 3. Selanjutnya, next. Soal selanjutnya, soal cerita, sebuah gedung pertunjukan, banyak kursi pada baris paling depan 22, banyak kursi pada baris belakangnya selalu lebih 3 buah dari baris di depannya, maka banyak kursi pada baris ke-20 dari depan adalah. Oke, kita buat barisannya 22. Kemudian kalau ditambah 3 berarti 25. Tambah 3 lagi 28. Dan seterusnya. Kita bisa nyari sampai suku ke-20 seperti itu. Tapi terlalu panjang kalau kita nyari sampai suku ke-20. Ya, kita pakai rumus suku KN saja karena ditambah 3 ditambah 3. Kita punya A-nya 22. Kita punya B-nya
Ini B-nya 3. Nah, kita punya ini B-nya 3. Oke. Selanjutnya kita akan selesaikan menggunakan rumus suku ke N. Karena yang ditanya ada banyak kursi pada baris ke-20. Baris ke-20 berarti suku ke-20. Maka kita bisa menggunakan N sama dengan, karena ini bedanya tetap berarti barisan aritmatika, berarti kita bisa menggunakan rumus A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Oke. U berapa? 20 sama dengan A-nya 22 ditambah N-nya 20 dikurangi 1 dikali bedanya 3 sama dengan 22 ditambah 20 kurangi 1 19 dikali 3 sama dengan 22 ditambah 3 kali 9 27 nyimpen 2 3 kali 1 tambah 2 5 57 di sama dengan 22 ditambah 57 22 ditambah 57 2 tambah 7 9 2 tambah 5 7 jadi 79 kursi. Oke, jawabannya yang ini. Selanjutnya next. Diketahui barisan bilangan geometri sebagai berikut. 81 geometri ya, tidak aritmatika lagi, geometri sebagai berikut. 81 27 93 berarti menggunakan rasio. Oke, 81 27 9 3 dan seterusnya. Rumus rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama. Nah, suku kedua bagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Atau kita bisa cari aturannya seperti ini. Kali berapa? Supaya ketemu 81 menjadi 27. Kali berapa? Kali 1/3. Juga sama. Kali 1/3. Kali 1/3. Nah, seperti itu. Nah, kali 1/3 kali 1/3 ini, nah 1/3 ini yang dinamakan dengan rasio. Nah, jawabannya adalah yang C. Atau kalian kalau sulit mencari kemungkinannya, ya kalian bisa menggunakan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan suku R sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. 27 dibagi 81. Maka ketemunya adalah 27 bagi 27 1. 81 dibagi 27 ketemunya 3, berarti 1/3 seperti itu. Nah, itu nomor 11. Next, nomor 12. Barisan geometri memiliki suku pertama 1, rasio 2, suku terakhir 64. Banyak suku pada barisan tersebut adalah. Oke, kita coba barisan geometri memiliki suku pertama A berarti sama dengan 1, rasionya sama dengan 2, suku terakhir atau UN, suku terakhir 64. Ditanyakan adalah N sama dengan berapa.
Nah, seperti itu. Oke, kita cari rumus barisan geometri adalah menggunakan UN sama dengan A R pangkat N dikurangi 1. Padahal UN di 64 sama dengan A-nya 1. Ya. R-nya 2. N dikurangi 1. Nah, kita cari N ini nanti. Oke, 64 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. 64 itu 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, di sini sudah ada 2, ini juga 2 sudah sama. Berarti kita bisa simpulkan bahwa N dikurangi 1. Maaf. Kurangi 1. Nih, bagian ini N kurangi 1. Sama dengan yang ini. Berapa ini? 6. N kurangi 1, 6. Berarti N-nya berapa? 6 ditambah 1. Kita pindah negatif 1 atau kurangi 1 dipindah jadi tambah 1. Jadi N sama dengan 7. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Next. Jaga cepat dikit. Suku kedua dan suku kelima. Oke, lanjut. Diketahui barisan geometri suku kedua sama dengan 8, suku kelima sama dengan 512. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah suku kedua. Berarti kita menggunakan A, R, pangkat N kurangi 1 karena R-nya 2. Berarti 2 kurangi 1, berarti 1 ya. Berarti pangkatnya 1, berarti A kali R pangkat 1. R pangkat 1 tidak usah ditulis pangkatnya, berarti cukup AR saja, sama dengan suku kedua berapa tadi? 8. Ya, 8. Terus suku kelima berarti A, R pangkat, karena 5 di sini N kurangi 1, berarti 5 kurangi 1. Maka AR pangkat 5 kurangi 1, berarti AR pangkat 4, sama dengan berapa ini? 512. 12. Karena ini perkalian, untuk menghilangkan A dengan cara menggunakan lawan, yaitu pembagian. Jadi AR pangkat 4 kita bagi dengan AR. Sama dengan AR pangkat 4 tadi 512. Sedangkan AR-nya adalah 8. Oke. A dibagi A. Hilang. R pangkat 4 kan R dibagi R. Nah, berarti tinggal R. Nah, cobalah. Ini R kan R pangkat 4 dibagi R sama dengan 512 dibagi 8. Nah, ini kan tinggal R berapa nih? Ternyata tinggal R pangkat 3 sama dengan 512 kita bagi 8. Pakai porogabet 512 dibagi 8. 5 bagi 8 tidak bisa. 51 bagi 8. Yang mendekati 51 adalah 6. 6 kali 8, 48. Nah, ini paling mendekati 51. Kalau kita kali 7, nanti lebih dari 51. Oke. 51 dikurangi 48. Temennya adalah 3. Turun 2-nya. 32 dibagi 8. 4 kali 8, 32. Oke, habis. Maka hasilnya 64. R pangkat 3 sama dengan 64 pangkat 3 berapa ya? 64 itu berapa pangkat 3 ya? Begitu. 64 itu berapa pangkat 3 ya? Ternyata kita cek kalau 2 kali 2 kali 2 itu baru ketemu 8. Nah, kan kurang banyak. Coba kita cek 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9 kali 3 lagi 27. Baru 27. Cek lagi yang ke
Sekarang 4. 4 kali 4 kali 4. Jadi 4 kali 4, 16 kali 4 lagi 64. Oh, ternyata 64 itu adalah 4 pangkat 3. Di sini sudah ada 3, ini sudah 3. Cocok, maka kita bisa simpulkan R-nya adalah 4. Nah, R-nya ketemu 4, kita tinggal nyari A. Kita tinggal nyari A. Kita hapus dulu. Cari A-nya. Kita pakai rumus yang pertama. A, kita cari A. R sama dengan 8. A-nya tidak tahu, R-nya 4 sama dengan 8. Oke. Selanjutnya, A kali 4 berarti perkalian ya. 4-nya kita pindah jadi pembagian. Berarti A sama dengan 8 dibagi 4. Jadi A-nya ketemunya 2. Maka selanjutnya ini sudah ketemu. R-nya 4, A-nya 2. Rumus yang kita gunakan sekarang. U N sama dengan A R pangkat N kurangi 1. Berarti UN sama dengan A-nya 2 dikali R-nya 4 pangkat N dikurangi 1. Nah, maka hasilnya itu. 2 kali 4 pangkat N dikurangi 1. Iya. Lanjut. Amoeba terdiri atas satu sel berkembang biak dengan cara membelah diri. Amoeba akan menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 amoeba, banyaknya amoeba setelah 1 jam adalah. Oke, ini mudah sekali. Kamu bisa tulis langsung atau menggunakan rumus juga bisa. Kalau ini mendingan tulis langsung saja atau diurutkan langsung biar kalian tidak bingung. Oke. Pertama mula-mula dari 0 menit ya. 0 menit. Itu mula-mula 30 amoeba. 30 amoeba 0 menit ya. Setelah 15 menit, berarti ini 15. Membelah diri menjadi 2. 15 menit berarti ini jadi 60. Membelah diri menjadi 2 jadi 60. Nah, 15 menit berarti setelah 0, 15 berarti selanjutnya adalah 30 menit. 30 menit, maka 60 ini sudah menjadi 120. Nah, setelah 30 menit berarti 45 menit. Nah, 45 menit ini sudah berubah menjadi kali 2 jadi 240. Nah, yang terakhir adalah 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 60 menit berarti sudah mencapai 480 amoeba. Maka jawabannya adalah D. Itu lebih gampang daripada menggunakan rumus. Pakai rumus juga bisa. Rumus geometri dengan rasionya adalah 2. Ini juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Next. Barisan geometri memiliki rumus UN sama dengan 6 kali 2 pangkat N. Nilai U4 dikurangi U2 ini hampir sama dengan barisan aritmatika tadi. Cuman rumusnya saja yang berbeda. Oke, kita cari suku keempat dulu. Jadi UN sama dengan 6 dikali 2 pangkat N. Kalau suku keempat berarti 6 dikali 2 pangkat 4. Jadi ini N-nya diganti 4, ini N di sini juga diganti 4. Oke, 6 dikali 4, 2 pangkat 4 itu berarti 6
16. Oke, 6 kali 6, 36. 3, 1 kali 6 tambah 3, 9. Suku keempatnya ketemu 9. Kita nyari suku kedua. Suku kedua, 6 dikali 2 pangkat 2. Nah, n-nya diganti 2. N di sini ganti 2, n di sini ganti 2. Jadi sama dengan 6 dikali 2 pangkat 2, 4. 6 kali 4 berapa? Iya, 6 kali 4, 24. Nah, karena ini U4 kurangi U2. U4 dikurangi U2 berarti 96 dikurangi 24. Oke, 96 kurangi 24 ketemu 6 kurangi 4, 2. 9 kurangi 2, 7. Maka ketemunya adalah 72. Nah, seperti itu. Next page. Nomor 16. Jumlah bilangan kelipatan 3. Kelipatan dari 3 dan 5 antara 200 dan 400. Nah, ini cukup lumayan lumayan menyita perhatian ini ya. Jumlah kelipatan dari 3 dan 5. 3 dan 5, kelipatan 3 dan 5 berarti yang bisa dibagi 3 dan 5. 3 dan 5 itu berarti 15. Jadi yang bisa dibagi 15. Jadi bilangan yang bisa dibagi 3 sekaligus bisa dibagi 5 itu kan kelipatan 15 ya. Jadi bilangan antara 200 sampai 400 yang bisa dibagi 15. Nah, bilangan apa saja itu? Kita cek apakah 200 itu antara 200 ini kan 15 ya. 15. Faktor pembaginya 15. Apakah kita 200 bisa dibagi dengan 15? Tentunya tidak. Bisa benda ya? Tidak bisa. Cek. Oke, kita cek 200 dibagi 15 apakah bisa? Saya kira tidak bisa. Ini 1, 15. Ini 5. Masih kurang 50. Tidak bisa ya. 50 dibagi 15 masih ada selisih 5. Berarti kalau selisih 5 masih ada sisa 5, berarti 210 itu bisa dibagi 15. Berarti kita bisa mulai 210. Oke. Kita mulai 210. Tidak percaya kita cek. Ini 15. Nah, kalau 210 kita bagi 15 berarti ini 1 kali 15 15. Oke, ini masih 6 60 bagi 15 14. Nah, ini kan bisa dibagi habis 15 berarti mulainya adalah 210. Terus 10 tambah 15 berarti 225 dan seterusnya, tambah 15 lagi dan seterusnya. Oke, sampai berapa ya ini? 400 itu bisa dibagi 15 enggak ya? 400 dibagi 15 bisa enggak ya? 400 dibagi 15 berarti ini masih 2. 2 kali 15 30. 30 berarti masih 10. Turun 100 bagi 15. 100 bagi 15 masih menyisakan 10. Menyisakan 10 berarti kalau ini masih menyisakan 10 ya, ini 20.
masih menyisakan 10, berarti 400 dikurangi berarti di sini menyisakan 10, 405 berarti di sini harusnya ada 390 390. Maaf, ini 390. Coba 390 bisa dibagi ini mana ya? 15 enggak ya? Oke, 39 dibagi 15 berarti masih 2, 30. 90. Berarti betul 390 ini dibagi 15 itu ada 6. 6 kali 15 90. Oke, habis ini berarti 390 ya, ini suku ke terakhir. UN-nya. Oke, suku terakhir. Oke, saya hapus dulu yang ini, coret-coretannya saya hapus. Oke, saya hapus. Coba-cobanya saya hapus. Ini cukup soal yang cukup lumayan. UN 390. Oke, kita barisan menggunakan barisan aritmatika. Karena di sini jumlah berarti ternyata ini bukan barisan tapi deret. Jadi ditambah, oke. Ditambahkan semuanya. Oke, ternyata deret di sini jumlah. Oke, kita cari UN ini suku keberapa ya? Oke, kita cari UN ini suku keberapa. Kita hapus dulu yang ini. Oke. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Berarti 390 sama dengan A-nya 210. Ini 210 ini A-nya. Bedanya 5. Oke. Ya, maaf, bedanya 15 bukan 5. 210 ditambah N dikurangi 1 dikali 15. 390 sama dengan 210 ditambah 15N jika dikurangi N dikurangi 15. 390 dikurangi sama dengan 210 ditambah dikurangi 15. Nah, ditambah 15N. 390 sama dengan ini 210 kurangi 15 berarti 195 ditambah 15N. 390 dikurangi 195 sama dengan 15N. Berarti ini 10 kurangi 5, 18 kurangi 9, 9. 2 kurangi 1, 195 sama dengan 15N. Jadi N-nya sama dengan 195 dibagi 15. 195 dibagi 15. 1 kali 15, 15. Ini masih 4. 45 dibagi 15, 3. 13 kali 45. Iya, ketemunya 13N sama dengan 13. Ini suku ke 13. Ternyata 390 adalah suku ke 13. Ya, N-nya ini adalah ternyata adalah ke 13. Oke. Setelah itu kita nyari SN-nya. Ntar saya hapus dulu. Karena di sini jumlah berarti SN-nya. SN rumusnya adalah N dibagi 2, 2A
ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan, karena S-nya tadi 13, berarti S 13, maaf, N-nya tadi 13. Oke, kita hapus dulu. N-nya tadi 13, berarti ini 13. 13 dibagi 2, 2 kali 210 ditambah N-nya 13 kurangi 1 dikali bedanya 15. Sama dengan 13 dibagi 2, 420 ditambah, ini dikalikan 420 ya, ditambah 13 kali 1 berarti 12, dikurangi 1, 12, 12 kali 15. Oke, sama dengan 13 dibagi 2, 420 ditambah 12 dikali 15, 12 kali 15. 2 kali 5, 10, nyimpen 1. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. 0, 8, 1. 180. Berarti 13 dibagi 2 dikali 0, 0, nyimpen 1, 600. 600 bagi 2, 300. 300 kali 13. 13 kali 3. 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3. 3, 9. 3, 9, 0, 0. Ini jawabannya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Next. Deret aritmatika 36 tambah 31 tambah 26 tambah 12. Jumlah 12 suku pertama barisan tersebut. Oke. Kita identifikasi terlebih dahulu. Kita identifikasi terlebih dahulu. Di sini ada 36 ditambah 31 ditambah 26 ditambah lagi, maaf, jangan 2 aja, ditambah 31 ditambah lagi 26 ditambah 21 ditambah dan seterusnya. Oke. 36 menjadi 31. Berarti ini dikurangi 5. Ini juga sama. 31 kurangi 2. Jadi 26 dikurangi 5. Ini juga dikurangi 5. Berarti A-nya 36. Ini A-nya. Bedanya negatif 5. Ini bedanya. Maka jumlah 12 suku pertama berarti S12. S12. Maka rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali beda. Oke. Berarti S12 sama dengan 12 dibagi 2 kali 2A-nya 36 ditambah N kurangi 1, berarti 12 dikurangi 1 kali bedanya negatif 5. Negatif 5. Oke. Seperti itu. Sama dengan 12 bagi 2, 6. 2 kali 36, 72. Ditambah, di sini 12 kurangi 1, 11. Dikali negatif 5. Oke, sama dengan 6 dikali
72, 11 kali negatif 5, negatif 55. Sama dengan 6 dikali 72 dikurangi 55. 12 kurangi 5, 7, ini masih 6, 6 kurangi 5, 1. 17 dikali 6 sama dengan 7 kali 6, 42, nyimpen 4, 1 kali 6 tambah 4, 10. Berarti ketemunya ada 102. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dilanjutkan lagi. Next page. Nomor 18. Diketahui dari bilangan 4, 8, 16, 32. Maka jumlah suku 9 suku pertama. Nah, ini deret bilangan apa ya? 4, 8, 16. Ini kita cek dulu. 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah 32 tambah dan seterusnya. Kalau kita menggunakan penjumlahan 4 tambah berapa? Ketemu 8. Nah, sini nanti gapnya terlalu jauh. Jedanya terlalu jauh. Kita coba pakai perkalian. Pakai perkalian berarti 4 jadi 8, itu berarti dikali 2. 8 jadi 16 kali 2. 16 jadi 32 juga dikali 2. Ternyata ini adalah deret geometri. Geometri berarti menggunakan rasio. Ini R-nya. Rasio, ini suku pertamanya, ini A-nya. Oke, kita punya A dan R. Maka kita bisa menggunakan rumus suku ke N. Jumlah 9 suku pertama. Jumlah 9 suku pertama berarti kita bisa menggunakan rumus SN. Sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Maka di sini S9 sama dengan A-nya 4, R-nya 2, 2 pangkat 9 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Oke, sama dengan 2 pangkat 9, kita cari dulu. 4 dikali, ini 2 kurangi 1 habis ya. 2 pangkat 9 kita cari dulu. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 dikali 2 lagi. 64. 64 dikali 2, 128. 128 dikali 2, 256. 256 kali 2, 512. Jadi 2 pangkat 9 ini adalah 512 dikurangi 1. Oke, sama dengan 4 dikali 512 kurangi 1 berarti 511. Oke, kita kalikan. 511 dikali 4. 4. 5 kali 4, 20. Jadi ketemunya adalah 2044. Ya, jawabannya yang ini ya. Oke, lanjut. Next. Di ruang pertunjukan pada baris paling depan tersedia 12 kursi, baris di belakangnya selalu tersedia 4 kursi, lebih banyak daripada baris di depannya. Jika ruang itu tersedia 8 baris, banyak kursi di ruang tersebut adalah. Nah, di sini ada barisan aritmatika dengan A-nya sama dengan 12. Kenapa barisan aritmatika? Karena memiliki beda yang tetap. Bedanya 4 kursi terus ke depan, dari depan ke belakangnya. Lebih banyak 4 kursi dari depannya, kan seperti itu. Jadi bedanya 4. Nah, seperti itu. Nah, kita nyari S. Ruang itu tersedia 8 baris berarti S8 ini yang kita cari.
Berapa ya ini ya? Oke. Oke, kita cari S8-nya. Pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali beda. Oke. Berarti S8 sama dengan 8 dibagi 2 dikali 2A-nya 12 ditambah N-nya 8 kurangi 1 dikali bedanya. Bedanya 4. Sama dengan 8 bagi 2, 4. 12 kali 2, 24. Ditambah 8 kurangi 1, 7. Dikali 4. Sama dengan 4 dikali 24 ditambah 7 kali 4 28 sama dengan 4 dikali 52. Oke, 4 tambah 8 12 1 52 ya. Kali 4 sama dengan 2 kali 4 8, 5 kali 4 20. Oke, jadi ketemunya adalah 208 ini ketemunya. 208. Oke, selanjutnya nomor terakhir, nomor 20. Oke, nomor 20. Sebuah tali dibagi menjadi 4 bagian. Dari panjang setiap bagian membentuk suatu barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 6 cm, tali terpanjangnya 162. Barisannya barisan geometri. Berarti perkalian ya. Pakai rasio. Jadi kita punya 6. Terus berapa? Maaf, karena yang dicari panjang mula-mula berarti ini kan totalnya berarti kan ditambah berarti pakai deret berarti ditambah berapa ditambah yang terakhir yang tali terpanjang adalah 162. Oke, kita cek. Kita pakai paling kecil aja, angka yang paling kecil misalkan 6 kali 2. 6 kali 2 ketemunya adalah 12. 12 dikali 2 ketemunya adalah 24. Ternyata 24 kali 2 tidak ketemu 162. Berarti percobaan pertama kita gagal. Oke, gagal. Ini cara paling mudah pakai coba-coba seperti lanjut. Coba kali 3. 6 kali 3 18. 18 dikali 3. 18 kali 3. 8 kali 3 4. 1 kali 3 tambah 2. Nyimpen 2 ya tadi ya. 1 kali 3 nyimpen 2 berarti di sini 54. 54 kali 3 apakah ketemu 162? Coba 4 kali 3 12. Nyimpen 1. 5 kali 3 15 tambah 1 pas cocok 162. Ternyata jawabannya adalah 6, 18, 54 sama 162. Nah, ini panjang tali mula-mulanya tinggal di total jenderal. Nah, kita total 162 ditambah 18 ini yang ini ditambah 162 ini ketemunya adalah 180. Yang 6 ditambah 54 ini ketemunya adalah
60. Jadi 60 tambah 180 ketemunya adalah 240 sentimeter, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.